Bagaimana Ayan bisa tahu kalau Kak Asad terluka? Apa karena Kak Ayan dan Kak Asad sering bertemu? Ini mustahil. Ada larangan yang sangat keras antara keluarga kita. Karena itulah Ibu Kak Asad tidak ingin kalau kita berhubungan. Dia pasti akan marah. Iya, dan kita juga dilarang keras untuk bertemu dengan keluarga itu. Bahkan di kampus juga, kita tidak boleh bicara dengan Najma. Begitu juga dengan dia. Entahlah, apa yang akan terjadi? Asad, Kata dokter, lukamu akan segera sembuh. Lukaku ini tidak akan segera sembuh. Asad, apa maksudmu? Asad, Asad, apa yang kau lakukan? Asad, apa yang kau lakukan? apa yang kau lakukan, Asad? Asad, hentikan! Hentikan, Asad! Hentikan, Asad! Kau masih berdarah! Asad, apa yang kau lakukan? Akan lebih baik darahku keluar lewat luka ini. Jangan bilang begitu, Asad. Asad, dengarkan ayah. Kau mau kemana? Asad, tunggu dulu. Dengarkan ayah. Aku rasa Anda salah, Tuan. Karena ayahku sudah meninggal 17 tahun yang lalu.
Tunggu dulu. Kurasa kita harus kelihatan bahagia. Jika kita masuk dengan wajah berduka, pernikahan ini tidak akan terlaksana. Assalamualaikum. Kakak, di mana keluarga anak lelaki itu? Di neraka. Mereka tadi menunggu kalian, tapi sekarang mereka sudah pergi. Mereka bertemu dengan Nikat, Kakak. Shirin, kalau bicara itu coba yang masuk akal. Apakah kami akan menunjukkan Nikat pada mereka tanpa ada kehadiran orang tuanya? Rashid, kau ini bagaimana? Musibah apa yang menimpamu sampai kau pergi hari ini juga? Asad itu hanya luka ringan kan? Tidak masalah. Kau sudah membangkitkan luka 17 tahun yang lalu. Tanyakan pada mereka, apakah aku tidak merasa sedih? Setiap ada kabar dari keluarga itu, kau selalu saja datang. Seakan-akan kau sayang sekali pada mereka, tidak pada keluargamu sendiri. Bagaimana dengan suamiku? Ya Tuhan, jangan tanya tentang kemarahan suamiku. Astaga, apakah dia mengetahuinya, Kak? Mau ada pernikahan di rumah ini, apa mungkin tidak memberitahunya? Ya ampun, kau tidak memikirkan bagaimana anakmu sendiri. Kau tidak lihat, mukanya pucat sekali. Ibu. Sudah diam saja. Dengar ya, ini ketiga kalinya kita menerima lamaran untuk nikah. Dan ketiga kalinya juga pernikahannya akan gagal. Kau tidak pikirkan apa kata orang nanti? Bagaimana orang-orang mengatakan tentang keluarga kita? Apa kau ingat putri dari Tuan Irfan? Gadis itu sangat baik. Pernikahan gadis malang itu 2 kali gagal. Dan semua orang mulai bergosip kalau gadis itu pasti punya kekurangan dalam dirinya. Umurnya sudah 29 tahun. Tapi buktinya sampai sekarang gadis itu belum menikah juga. Bahkan meskipun ibunya sudah bersedia memberikan bergram-gram emas untuknya, tapi tidak ada yang mau melamar. Kau tahu tidak, Rashid? Ini semua karena salahmu. Apapun yang sudah terjadi pada Asyad itu sudah terjadi. Dilsat pasti bisa mengatasinya. Kenapa kau pergi ke sana di saat yang penting untuk keluargamu sendiri? Kenapa kau masih memperdulikan mereka, Rashid? Rahasia. Bulan mungkin saja jauh dari bumi, tapi kita masih bisa melihat pantulannya di dalam air. Asad adalah putra Rashid. Bagaimana mungkin dia bisa melupakannya? Kenapa dia tidak boleh terluka? Hanya yang memiliki anak laki-laki yang bisa memahami rasa sakit hati anaknya. Kenapa itu bisa terjadi, Kak? Ibu? Asad, apa yang kau ingin buktikan dengan melukai dirimu sendiri? Kau tidak sedang menghukum dirimu, tapi kau juga menghukum ibu. Lukamu itu masih belum sembuh. Itu yang aku sesalkan, Ibu. Setelah 17 tahun luka ini masih belum sembuh. Maksud ibu, luka yang hari ini kau dapatkan? Aku bicara tentang luka yang aku dan Ibu dapatkan 17 tahun yang lalu. Waktu yang akan mengobatinya, Asad. Bagaimana kalau waktu membuat luka itu semakin parah?
Hari ini Bibi sudah sangat menghinaku. Aku memang tidak punya anak laki-laki, tapi aku punya anak. Aku tahu betul bagaimana perasaan seorang anak, tapi aku tidak pernah menempatkan mereka di atas harga diri keluarga kita, Bi. Kakak, maafkan aku ya. Aku mencemaskan Nikat, masalah itu tidak makin buruk kan? Mereka pasti akan datang lagi untuk menemui Nikat, iya kan, Kak? Kenapa mereka harus datang lagi? Apakah putra mereka kekurangan untuk memilih istri? Dia seorang insinyur pengairan. Dan dia juga punya 2 rumah di Indor. Tapi masih menghormatiku. Itu sebabnya mereka mau datang. Dan mereka masih mau menemui Nikat. Sementara kalian sudah mempermalukan mereka seperti itu, tapi mereka masih mau datang ke sini lagi. Kalau mereka tidak datang, itu artinya Nikat tidak menerima lamaran lain. Iya. Kalian juga tidak ada yang peduli kan dengan situasi ini? Aku berani sumpah, kejadian ini pasti akan terulang lagi. Kejadian ini telah berlalu. Tapi pertanyaannya kenapa ini terjadi? Bagaimana dengan keadaan Asad? Bagaimana Asad? Dia sudah baikan. Dari mana Ayan bisa tahu kalau Asad masuk rumah sakit? Aku mengerti bahwa saat kau mendapat kabar itu, kau harus berada di sana. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kau bisa tahu? Dari Ayan. Bagaimana Ayan bisa sampai tahu? Karena Ayan bersama dengan Asad. Kau tahu, Ayan? Kita tidak memiliki ikatan dengan keluarga itu. Kita tidak peduli. Kenapa kau diam membisu seperti itu? Bahwa kau benar telah menemui Asad. Aku ikut merasa sedih melihat putramu. Pandangan matanya padaku sangat berani, tapi itu bukan masalah. Karena bukan anak laki yang tidak sopan, tapi anak lelaki yang tidak berguna dan juga tidak berharga yang sedang ada di hadapanku. Apa kau lupa, Rashid? Anak-anak menjadi manja jika mereka terlalu dibebaskan. Ini sepenuhnya adalah salahmu, Rashid. Salahmu. Aku tidak menemui Kak Asad. Aku pergi ke kuil. Kejadian ini terjadi di depanku. Aku tidak bisa menahan diri. Apa maksudmu? Tolong tahan dirimu. Maksudku, aku tidak bisa menemui kakak dalam kondisi ini.
berapa banyak yang harus aku tanggung karenamu, Rashid. Ayan. Nenek, tolonglah. Tolong jangan nasihati aku. Aku tahu aku benar. Ayan, kalau hal benar dikatakan dengan salah, maka akan selalu tampak salah. Apapun yang terjadi, itu bukan berarti kau tidak menghormati orang yang lebih tua. Apa ini sepenuhnya hanya tanggung jawabku, Nek? Dia tidak punya. Memangnya dia siapa hingga menanyaiku seperti itu? Apakah aku menemui kakakku atau tidak? Bagaimana bisa dia memutuskannya, Nek? Aku tahu kenapa itu terjadi, Nek. Karena ayah. Tuhan memberinya segalanya, Nek. Tapi dia lupa memberinya keberanian. Ayah macam apa dia? Ada orang yang telah menanyainya kenapa dia menemui putranya yang terluka di rumah sakit. Dan dia hanya diam dan mendengarkan. Aku merasa dia seperti budak paman, Nenek. Aku malu telah menyebutnya ayahku. Asal kau tahu, hari ini kau banyak bicara. Itu karena Rashid. Dia adalah ayahmu. Dan yang menjadi ayahmu itu bukan Asad. Terima kasih, Pak. Ada apa? Apa yang kau pikirkan? Aku bingung. Bagaimana dengan Kak Zinat? Bagaimana aku bisa menghadapinya? Apa maksudmu? Apa kau ini hantu? Tuhan telah memberimu wajah yang cantik. Temui kakakmu dengan wajah itu, apalagi? Dia pasti akan sangat marah padaku. Karena aku melarikan diri di hari pernikahanku. Ya. Kau melarikan diri dari pernikahanmu. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Selama kau cemas akan kemarahan kakakmu itu, kau juga tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Dengar Zoya, masalah tidak akan selesai dengan kau terus berlari. Kau harus menghadapi masalahmu sendiri. Zinat adalah kakakmu. Hadapi dia. Kau temui dia. Masalahmu mungkin akan bisa langsung selesai. Ayo. Aku telah melakukan banyak untuk mereka. Semua tahu apa yang sudah kau lakukan untuk Rashid. Tapi, menurutku seharusnya kau bersikap sedikit lembut pada Ayan. Kalau kau terlalu keras pada anak-anak, mereka juga pasti bisa menjadi manja. Lagi pula, kita menginginkan Humaira menikah dengan Ayan. Tapi hari ini kau sudah marah sekali pada Ayan. Kau harus tegas agar dia tidak meninggalkan rumah kita. Tapi kalau kau terlalu tegas, dia bisa pergi dari sini. Lagi pula, itu kan cuma masalah sepele. Masalah sepele bisa menjadi besar, Rasya. Dan kesalahan kecil itu
Shirin juga pernah melakukannya. Tanpa pikir panjang lagi, dia jatuh cinta kepada Rashid yang telah mempunyai istri. Aku sudah memberitahu Rashid agar bisa untuk memilih hidup yang tidak jelas dengan Dilsat. Atau memilih Shirin, kehormatan, status, nama, dan bisnisku. Dia memilih Shirin. Sebagai gantinya aku penuhi janjiku. Aku berikan dia semua yang selama ini dia impikan. Dan dia juga berjanji padaku bahwa dia tidak akan pernah mencari Dilsat lagi. Tapi apa kenyataannya? Dia tidak memenuhi janjinya. Kau tidak usah cemas. Aku akan bicarakan itu pada Shirin. Ikatan ini tidak boleh tersambung lagi, Razia. Karena bisa menghancurkan segalanya yang sudah kita bangun.